Oke, langsung saja kita coba. Ini adalah aki lama, aki sepeda motor saya. Kita cek di sini, kita ukur tegangannya adalah 3,24 volt. Jadi baterai lowbat. Lalu kita cek baterai yang sudah kita aktifasi tadi, yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Yang kita dapatkan adalah 12,78 volt. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan review aki sepeda motor merek Yuasa YTZ5S 12 volt. Jadi ini adalah akinya, berwarna merah hitam. Maksudnya aktivasi di sini adalah proses memasukkan cairan aki ke dalam aki. Jadi baterai baru atau aki baru ini dari pabrik biasanya perlu diaktifasi karena cairan akinya belum dimasukkan ke dalam aki. Langsung saja kita buka, langsung kita mendapatkan cara mengisi elektrolit ke aki. Elektrolit adalah, maksudnya di sini adalah cairan aki. Jadi kalian bisa melihat panduannya di sini untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya soal memasukkan cairan aki ke dalam aki. Langsung saja kita buka. Di sini kita akan mendapatkan cairan aki yang ada di dalam botol. Ini adalah cairan akinya, terdiri dari 6 buah botol yang dilengketkan. Jadi di sini kita bisa melihat cara pakainya, cara mengisi elektrolit ke aki. Jadi cairan ini adalah asam sulfat. Bila kena mata, segera siram dengan air dan segera ke dokter. Bila terminum, segera minum susu. Jadi jangan dimuntahkan, karena kalau dimuntahkan dia kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih parah lagi. Jadi tadi disuruh minum susu, jadi yang artinya adalah memasukkan cairan tersebut langsung ke dalam tubuh jika terminum. Lalu selanjutnya adalah terminal baterai. Kita mendapatkan, maksudnya di sini adalah baut terminal baterai. Kita mendapatkan baut terminal baterai, dan ini adalah akinya. Aki YTZ5S. Ini petunjuk bahayanya perlu kita baca juga apabila tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja. Jadi kita mendapatkan rumah aki, cairan aki di dalam botol, dan baut terminal aki. Langsung saja kita buka botol cairan akinya. Hati-hati dalam membukanya, kita bisa memakai gunting untuk membuka kemasan cairan aki tersebut. Dan ini dia tabung akinya. Tutup aki yang berwarna hitam yang di atas itu jangan kalian buang, karena nanti tutupnya itu untuk menutup rumah akinya. Jadi dibuka lalu kalian simpan yang tutup yang berwarna hitam itu. Langsung saja kita buka tutupnya. Hati-hati dalam membukanya, jangan sampai kertas aluminiumnya itu terbuka. Dan kita bisa lihat di sini kertas aluminium foilnya ini tipis. Ini memudahkan untuk memasukkan
cairan aki tersebut ke dalam rumah aki. Jadi nanti di dalam rumah aki tersebut ada suatu kondisi yang disebut dengan virus. Langsung saja kita buka segelnya dan pastikan segelnya ini tertutup rapat ya, tidak ada yang bolong dan tidak ada tanda-tanda segel tersebut terbuka. Dan ini yang saya maksud tadi, kondisi dari plastiknya itu ada yang tirus atau ada yang berbentuk tajam. Hal itu untuk memudahkan plastik tersebut masuk dan menembus melalui kertas aluminium foil. Jadi kalau di prosesnya itu adalah cairan akinya itu yang di atas ya. Kalau dari cara ini dirasa kurang tepat, jadi untuk proses yang lebih baik, yang lebih tepat, kalian bisa memasukkan rumah akinya itu di posisi atas dan tabungnya itu di posisi bawah. Jadi hal ini untuk meminimalisir cairan aki tersebut tumpah atau lepas. Jadi kita bisa pastikan di sini kita cocokkan dan kita tekan ke dalam rumah akinya. Set. Setelah dia masuk, pastikan bahwa semua benar-benar rapat. Hati-hati karena ini adalah asam sulfat yang bisa jadi kena tangan, bisa menyebabkan cedera. Lalu kita balik dan airnya atau air akinya langsung memasuki ke dalam rumah aki. Untuk proses yang lebih cepat, kalian bisa melubangi tabung aki tersebut atau botol aki tersebut dengan menggunakan gunting atau pisau. Hal ini untuk memudahkan cairan masuk secara lebih cepat ke dalam aki, karena di sini terjadi proses gravitasi yang sebelumnya dari proses vakum. Dan ini juga memudahkan juga cairan aki pindah secara sempurna dari tabung aki ke dalam rumah aki. Kalian bisa mengetuk-ketuknya sehingga sisa-sisa cairan aki benar-benar habis dari botol tersebut. Setelah dirasa cukup bersih atau cukup kering, kalian bisa membukanya. Hati-hati, pastikan tidak ada yang tumpah, karena kalau tumpah bisa membuat level dari ketinggian air aki bisa berkurang dan bisa membuat baterai tidak bekerja secara sempurna. Langsung saja kita tutup dengan menggunakan tutup botol aki yang tadi, tutup botol cairan aki yang tadi. Kalian bisa tekan-tekan menggunakan tangan atau menggunakan palu karet apabila ada di rumah. Dan setelah proses menutup-tutup aki ini, maka biarkan aki selama 30 menit tanpa diapa-apain. Hal ini untuk memudahkan proses kimia yang terjadi di antara cairan aki dengan plat-plat aki yang ada di dalam aki tersebut, sehingga membuat proses aktivasi menjadi lebih maksimal. Oke, langsung saja kita coba. Ini adalah aki lama, aki sepeda motor saya. Kita cek di sini, kita ukur tegangannya adalah 3,24 volt. Jadi
baterai lowbat. Lalu kita cek baterai yang sudah kita aktifasi tadi, yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Yang kita dapatkan adalah 12,78 volt. Mantap. Oke, sekian video dari saya. Bila kalian suka video ini, silahkan klik subscribe, like, dan komentar di kolom komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.